Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang bertakziah dan ziarah kubur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Empat, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Lima, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Dan yang keenam, mempraktikkan penyelenggaraan jenazah dan ziarah sesuai ajaran Islam. Berikutnya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Dua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Tiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang buas. Empat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Dan yang kelima, menginformasikan kepada keluarga dekat atau keluarga jauh dan masyarakat. Berikut adalah dalil tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Berikutnya, materi tentang takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah atau kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Perlu diketahui adab atau etika dalam bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Tiga, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Selanjutnya, materi tentang ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung. Kubur
artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan suatu hal yang tidak baik, misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah mengutuskan mayat yang ada di dalam kuburan. Akan tetapi, karena mengingat kematian itu penting, dan di antara mengingat kematian adalah ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdillah ibni Rubaidah, Qala, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya, dari Abdullah bin Rubaidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Adab yang perlu diperhatikan dalam berziarah kubur. Yang pertama, etika mau berziarah. Niatkanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu, wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Kemudian yang ketiga, tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Kemudian yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan tanda kuburan. Sebagai kesimpulan ziarah kubur, yang pertama, mengingat kematian. Kedua, dapat bersifat zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Tiga, selalu ingat berbuat baik sebagai bekal di alam kubur dan hari akhir. Dan yang terakhir, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baik, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita pada kali hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. SMK bisa. Yes.